Foodies, healing long weekend kesini aja yuk. Bisa main permainan tradisional yang bikin nostalgia. Ngasih makan kelinci juga. Oh, tuh, enak dimakan nak. Mana coba? Yuk, tuh lihat mana sana ini. Dan yang paling penting nih, makanannya endul-endul loh. Dimana lagi kalau bukan di Kampung Daun, destinasi rekreasi favoritnya warga Bandung dan wisatawan yang vibes-nya adem and homey banget. Menu jagoan di sini ada nasi timbul bebek sambal geledek, nasi bakul teri telur asin, wih mantap, dan sate marangi. Eits, pilihan menunya masih banyak loh foodies, makanya gercep scan barcode yang ada di layar ya. Dibilang bebek sambal geledek ya karena sambalnya pedasnya nampol banget foodies, full of cabai merah. Suapan pertama tuh nyegrak banget di lidah, tapi ini dia ya kan yang bikin nagih. Makin lengkap karena ditemenin sama kangkung goreng, terus makannya pakai nasi timbal. Mantap bisa. Definisi bebek geledek yang bener-bener geledek banget, foodies. Tahu nggak? Ini bebeknya itu pedes luar biasa karena memang sambal geledek dibuat dari bawang dan juga cabai, ditambah lagi nih bebeknya, foodies. Ini luar ekspektasi aku. Ternyata selembut itu, serenyah itu, segaring itu, dan selembut itu, foodies. Effortless banget makan bebek di sini, foodies. Nasi timbulnya pastinya pulen. Dan ini tahu nggak? Ini adalah kangkung goreng, foodies. Foodies, ini pakai bebek yang masih muda ya, karena dagingnya jauh lebih empuk. Bumbu marinasinya juga ngeresep sempurna. Dinikmati bareng sama kangkung goreng, lazisnya sempurna. Buat foodies yang datang bareng sama keluarga atau ramean nih sama teman-teman, cus pesen nasi bakul teri telur asin deh tuh. Menu ini tuh emang pas banget sih buat sharing. Nyunda pisan karena pakai wadah sangku anyaman begini nih foodies. Pas disajiin, aroma gurih dari nasi uduknya itu wangi pol-polan. Apalagi nih buat kamu pecinta pete, wah ini sih auto naksir karena nggak pelit sama sekali. Ditambah topping telur asin, makin lengkap nggak sih itu nikmatnya? Kalau ada kata-kata di atas enak dan nikmat, apa ya, foodies? Tolong kasih tahu aku, karena itu adalah perasaan aku saat ini. Tahu nggak? Ini ternyata nasi liwetnya juara, foodies. Gurihnya dapet, santannya juga dapet. Aroma dari ikan terinya itu betul-betul wangi, dan juga itu tuh bukan bikin jadi enak, malah jadi wah, menggugah selera. Dan buat foodies yang suka pete, ini juara sih. Dan ini telur asinnya bukan telur asin yang dibikin ala-ala, foodies. Ini telur asin premium. Tuh. Kalau berasa loke kurang, nambah sate marangi deh yang disajin anget-anget nih foodies. Sikat dong. Pengen nangis. Maranginya lembut, sapinya juga wangi juga. Kan kalau marangi itu terkenal dengan manis, foodies. Dan ini manisnya tuh pas, dan ditambah lagi semua makanan yang di sini tuh disajiin dalam keadaan panas dan juga hangat. Suasana seperti ini, makanan panas, gimana coba? Masih kurang jajannya? Tenang foodies, resto keluarga dengan nuansa pedesaan ini juga punya banyak banget jajanan tradisional loh. Tuh dari ujung ke ujung, jajannya mah dijamin puas deh nih. Ayo foodies pasti udah ngincer yang mana nih, ayo. Nah foodies, abis makan kita lanjut yuk jalan-jalan. Bisa foto-foto cantik nih di area air terjun, atau coba ayunan di area atas deh. Aduh pokoknya lengkap deh, dijamin seru buat liburan long weekend kali ini. Saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Makan lagi. Ini berarti bikin keriting gini dicetak ya? Dicetak bang, ntar ada cetakannya, ntar habis ini nyetak. Ini kalau di Jakarta namanya diperm. Kayak rambut saya mas. Iya. Ini dia nih yang namanya putu mayang. Kue tradisional khas Betawi yang udah mulai langka loh foodies ini sekarang. Orang juga ketemunya malah di Pamulang, kota tetangganya Jakarta nih. Kira-kira seotentik apa ya rasanya? Agak lengket ya mas ya? Biar nggak terlalu lengket dari sini bang, gini.
Jadi nggak ngikut sama yang lain. Gini Oh, kita aja. kayak motong dulu Iya. ya. Oh, jadi ada tipsnya nih foodies biar nggak lengket. Jadi ini kita ambilnya arahnya kayak gini supaya kita agak potong dulu yang lain, langsung kita ambil gampang. Wih, tips baru nih dari Bang Andres. Kita coba lagi ya. Nih. Tekstur putu mayang yang kenyal dan agak lengket itu berasal dari tepung sagu yang jadi salah satu bahan utamanya. Pati yang terkandung pada sagu auto mengembang dan menyerap air ketika dipanaskan. Nah, itu tuh yang bikin adonannya jadi lengket dan kenyal foodies. Meski jadul, tapi cetakannya udah di-upgrade jadi yang kekinian nih foodies. Iya, aslinya tuh dari kayu bambu dan harus agak effort didorong gitu foodies. Nah, yang versi zaman now-nya ya kayak punya Bang Andres gini nih. Tinggal masukkan adonan, terus putar-putar deh sampai keluar dan kelihatan bentuk khas dari putu mayang. Oke foodies, jadi ini dia putu mayangnya. Ini ada 3 varian, ada warna pink, hijau, dan putih. Tapi ini rasanya sih sama aja, sama-sama hambar. Karena perlu kita pakai ini nih. Wih, foodies ini kuah siremnya. Yes, khas kue tradisional dulu nih foodies ya. Untuk rasa manis-manis itu kebanyakan ya dari gula merah, siram, dan kita sikat. Jadi adonan putu mayangnya yang kenyal, tapi dia enak banget gitu. Kita gigit dia bisa langsung putus. Kalau yang pandan dia ada lebih wangi karena dia ada pakai daun pandan. Jadi dia warnanya bukan dari pewarna, tapi kalau yang hijau dari daun pandan foodies. Warna hijau dan alami plus pemanisnya juga asli loh foodies. Menggunakan sensasi nyam-nyamnya juga so comforting. Asik. Bisa kali diadu sama kue-kue kekinian yang lagi happening ya. Buktinya nih foodies, fans putu mayangnya Bang Andres, wih ada aja tuh yang mampir. Laris manis karena endes serendes. Oke foodies, ini dia makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Tancap lagi foodies. Wah, ini baunya ada roti canai ya, yang tadi dimasak dadakan, selalu fresh tuh. Cobain. Foodies, keliling kota Georgetown di Penang yuk. Biar nggak capek nih, kelilingnya kita naik becak dong. Bisa sambil ngonten pula, secara becaknya udah didandanin sampai cakep. Selain wisata budaya dan juga seni, di Georgetown juga banyak banget loh jajanan yang endul-endul. Mulai dari kaki lima sampai restoran bintang 5, semua ada di sini. Halo foodies. Wah, ini di samping aku nih ada penjual makanan unik banget di Penang yang dimasaknya juga dadakan. Lagi gongseng-gongseng, lagi masak-masak tuh si Uncle tuh. Kita tanya yuk, cobain yuk. Ini buah berangan, chestnut. Oh, chestnut. Itu di Goreng. Oh, di sini pakai pasir. Pasir, panggang lah, panggang. Oh, dipanggang. Payah. Oh. Chestnut ini tuh sebenarnya sejenis kacang-kacangan gitu yang asalnya dari Eropa foodies. Rasanya manis dan bisa diolah jadi berbagai macam makanan. Halo. Bisa langsung lihat proses pemasakan si chestnutnya foodies. Berangan tengok goreng. Hangat banget tapi nggak bohong, panas. Nggak angkat. Okay, very good. Oke, kita lanjut lagi yuk. Gak cuma aneka souvenir, di sini banyak juga loh buah-buah unik yang jarang ditemuin di Indonesia. Nah, ini juga ada nih. Ini buah-buahan. Pertama kali aku lihat ada di sini. Tuh, kayak anggur, tapi kayak apel karena teksturnya lebih agak keras tuh. Wah, kita coba yuk, kita beli yuk. Pak, ini apa namanya? Buah Malaka. Oh, khas dari mana? Ini Malaysia. Oh, Malaysia punya.
Buah malaka atau dikenal juga sebagai Indian gooseberry. Ini merupakan buah asal Malaysia yang tumbuh di daerah dengan iklim tropis. Katanya sih sering juga dipakai untuk pengobatan tuh foodies. Nah, ini foodies namanya buah malaka. Kita cobain ya. Teksturnya kayak makan jambu atau apel, sedikit asam tapi ada manisnya. Yuk, lanjut yuk. Kalau ke Penang, es sirup ini wajib banget sih disamperin foodies. Secara udah jualan selama lebih dari 1 abad gitu loh. Wow. Ice Tea Cup ini awalnya dijual oleh pendatang asal India tahun 1919. Nah, sampai sekarang jadi salah satu kuliner wajib nih kalau kamu ke Penang dan sudah dikelola sama generasi keempat. Wah, ini kalau lagi siang-siang, aus, kesini karena pilihannya banyak banget foodies. Ada 2 cabang foodies di Pineng sama ada di Johor. Waduh foodies, ngelihat tampilannya aja udah seger pakai banget ya kan? Pilihan menunya juga macam-macam nih foodies. Top 3-nya ada Ice Tea Cup Serbat, Ice Serbat Leci, dan Ice Serbat Lemon. Kayaknya perpaduan sirup strawberry, ada dikasih air kelapa, ada daging kelapanya di dalamnya tuh warna putih, sama ada biji selasi. Ronde kedua, ini ada yang Ice Tea Cup Lychee. Bahan-bahannya sama yang kayak tadi, cuman dia dikasih leci bawahnya. Jadi ada rasa buah leci dan ada buah lecinya asli kayak di bawahnya. Dan mau cobain, langsung scan barcode di bawah ya buat alamat dan jam bukanya. Foodies jualannya mau cuma roti bakar, tapi ngantrinya dong. Duh, harus punya stok sabar yang banyak nih. Menu spesialnya ada roti cane dengan kuah kari ayam plus telur setengah matang. Nah, foodies, kita bisa lihat live cookingnya sebelah sini tuh. Jadi semuanya dibuatnya dadakan ya, dan wangi banget dari mulai roti canai, semuanya ada sini. Makanya ini menjadi sarapan warlocknya orang Pineng yang udah buka dari tahun 1957. Legend kan? Meski sudah dikelola oleh generasi kedua, rasanya gak ada yang berubah, tetap buena. Kedai ini buka dari jam 5 pagi sampai jam setengah 2 siang. Gak heran kalau roti bakar di sini jadi spot sarapan favorit warlock dan juga para wisatawan. Asli penasaran banget nih. Lihat ya, kita pecahin dulu telur setengah matang ini. Wah, coba kita gabung pakai sih. Ini bawahnya ada roti canai ya, yang tadi dimasak dadakan, selalu fresh tuh. Cobain. Ini dia punya kuah karinya, nggak main-main ya. Rempah-rempahnya, bumbunya itu berasa banget medok di lidah. Dan karena si canainya teksturnya crispy, kalau dikasih kuahnya, dia tuh nyerap kuahnya, pas dimakan tuh nyes gitu, kayak makan kerupuk kulit. Kuah karinya makin berasa creamy karena ada tambahan telur setengah matang dan juga keju. Gurihnya tuh pol-polan banget foodies. Kenyangnya juga nggak nanggung-nanggung karena ada karbo dan protein dalam satu suapan. Lazis! Ini ada closingannya, mesti yang manis-manis. Wow, waduh, enaknya luar biasa. So, kayaknya dia nggak begitu manis ya, tapi kayaknya di roti dikasih butter, ada asin-asinnya, terus kejunya masih meleleh-meleleh. Karena rotinya dipanggang, jadi tekstur luarnya tuh kayak berasa renyah gitu foodies. Meski udah diolesin selai serikaya, nggak bikin rotinya jadi lembek. Cocok banget sih buat dimakan sambil ngopi. Foodies, selain makanannya yang nikmat dan terjangkau, tapi ini yang paling seru adalah sensasi makan. Karena ini banyak banget burung merpati terbang ya. Jadi pas makan sini tuh berasa ada burung merpati lewat-lewat. Wah, makin syadu foodies. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Nikmat banget sarapan pagi ini foodies.
Foodies, sekarang aku lagi ada di Pasar Minggu. Ini rame banget. Dari tadi tuh padet banget, banyak orang di sini. Kak Bita lagi pengen nyari gorengan Mang Epul nih Foodies. Aduh, yuk bantuin yuk Foodies, bantuin sama-sama kita cari gorengan Mang Epul di antara nih banyak banget booth-booth yang ada di sini. Yuk temenin yuk Foodies. Asli pisan Foodies, pasar minggu terbesar se-Cimahi ini emang paling tumpah ruah pengunjungnya. Aneka dagangan murah meriah jadi magnet para warga sekitar untuk datang dan ngariung. Ih, meriah tapi nih namanya juga makan receh. Jelas lah targetnya mah jajanan lazis ya kan? Nah Foodies mau cari makanan apa nih? Nah ini dia nih tukang gorengan yang paling terkenal seantero pasar, gorengan Mang Epul. Cara jualannya agak lain nih Foodies, berasa di dapur rumah sendiri. Walah Foodies, ini dia nih gorengan Mang Epul. Akhirnya dari tadi keliling-keliling nyampe juga. Sini Foodies nih, lihat nih. Dia itu ngegorengnya di bawah. Dan ini lihat tuh, yang beli yang antrinya juga banyak banget. Walau lokasinya nyempil di antara lapak sayur dan ikan, tapi fansnya tuh militan banget loh. Gorengannya gak bisa diem dikit, baru diangkat langsung disambar. Wah, dahsyat nih Foodies. Ya kalau kata Mang Epul sih ini pastelnya paling cepet habis. Emang seenak apa sih? Oh, kelihatan nggak tuh panas? Asapnya tuh sampai keluar. Gorengannya ini tuh buat ukuran pastel ya, dia tuh crunchy. Terus kalau dilihat juga ini kayaknya dia nggak pelit sih isinya. Buat ukuran 5.003 ini sih oke banget sih Foodies. Tuh. Terbukti ya, meski harganya murah meriah, tapi soal rasa mah serius bingits. Nggak heran nih bisa laku sampai 2.000 gorengan sekali jualan. Wadidaw. Ibu, pagi. Ini aku juga lagi makan sama goreng. Enak ya Bu? Ibu udah sering beli? Aku tiap minggu beli. Biasa Ibu belinya apa aja nih Bu? Tempe saya masukkan. Oh sukanya tempe. Yuk dipilih. Selain pastel, ada juga nih tempe, bakwan, pisang goreng, serta tahu. Yang pasti nih kalau Foodies makan di sini mah bonus nonton live cooking. Ini tuh gurilem Foodies, jualan gurilem aja ramenya kayak gini loh. Ya, ini rame soalnya bisa nyobain dulu sepuasnya. Hah? Serius Bu? Jadi kita bisa nyobain? Wah jadi pengen ikutan nyobain nih Pak, boleh nyobain nggak saya juga? Boleh. Ya udah nyobain lah ya ikutan ya. Ya boleh. Ini yang mana aja nih Bu? Ya kalau ini yang nggak pedas ini. Oh ini nggak pedas. Enak. Jangan cuma nyobain doang dong. Yuk diborong. Sky. Nah Foodies soal rasa kamu juga tinggal pilih. Mau manis, asin, pedas, atau campur. Bebas sesuai selera. Cakep. Cobain ya Foodies. Nih. Ini aku dapetinnya yang manis ya, yang nggak pedes sama sekali. Kedengeran nggak nih Foodies? Crunchy banget, nggak alot sama sekali. Ini ternyata yang pedes Foodies. Lebih berasa ya, lebih gurih. Kalau tadi yang nggak pedes tuh kayak lebih manis. Ini ngeborong kerupuk. Waduh, Ibu belanja berapa itu? Ini 55.000. 55.000 sebanyak ini. Waduh, murah banget ya Bu ya. Nih, mantap ini buat bagi-bagi
Wih, karena bukan cuma seminggu sekali, kayaknya banyak yang ngeborong nih ya. Cocok banget buat stok cemil-cemil di rumah, asik. Pedesnya tuh enak, pedes segar asem kayak gitu loh. Yuhu foodies, jalan jajan ke kampung halamannya Neng Lisa Blackpink yuk, wuhu. Kita cari yang segar-segar sambil mantai seru di Thailand, let's go. Foodies, nah foodies, ini saya lagi ada di Pantai Hatno Paratara. Ada di Krabi, Thailand foodies. Sebenarnya nggak bening-bening banget airnya, tapi pemandangan di sini kalau sore itu cakep banget. Nah ini saya udah keliling-keliling, muter-muter, haus banget nih, perutnya keburu kempes. Gimana kalau kita cari makan dulu yang segar-segar? Gimana foodies? Come on foodies! By the way, ini tuh merupakan kawasan Taman Nasional Laut yang ada di Ao Nang, Kota Krabi, Thailand. Selain pemandangannya yang indah, suasana itu kayak tenang banget. Asik nih foodies buat santuy di pantai. Apalagi sambil jajan somtam, kuliner khas Thailand yang rasanya pedas, asam, asin, manis, and gurih. Pokoknya rame pol deh tuh. Semua bahan tuh dimasukin, ditumbuk terus di mix jadi satu. Duh, bikin ngelar banget ya. Isiannya ada papai muda, potongan kacang panjang, tomat, cabai, kacang tanah Shanghai, terus ada juga udang kering. Kalau foodies suka seafood, bisa pesan somtam seafood yang isinya udang, cumi, kerang hijau, dan juga kepiting ya. Yuk langsung kita pakis sambil santuy di pantai. Aduh, mantep banget nih, sikat. Nah, kita cobain foodies ya. Kita seruput dulu nih kuahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Tapi ini pedes, asam segar, terus ada manis-manisnya. Sumpah ini kuahnya enak banget. Pedesnya tuh enak. Pedes segar asam kayak gitu loh. Sumpah, pepaya mentahnya nih nggak pahit ternyata ya. Wah, tomatnya fresh banget. Untuk harga somtom seafood 100 baht atau sekitar 40 ribuan tuh foodies. Masuknya receh loh, mana seafoodnya banyak pula. Wih, mantap. Selain receh, rasanya udah jaminan mutu banget nih foodies, gak usah diragukan lagi. Karena rata-rata pembelinya tuh warlock alias warga lokal. Jadi turis-turis kayak Adeo nih auto melipir juga deh tuh dia. Nah habis makan yang pedes-pedes, minumnya yang manis-manis kayak foodies dong ya. Aduh. Ini namanya Nam Kang Sai. Kalau di Indonesia, Nam Kang Sai itu kayak es campur foodies. Dia es gusruk dengan berbagai macam topping, ada agar-agar, nata koko, terus roti, macam-macam. Ini harganya 10.000 tadi, 20 baht gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia merah-merah ini pakai sirup mawar. Ini rasanya manis gurih karena ada susu full creamnya deh. Ini enak. Yang penasaran ini lokasinya di mana? Catat, persis di pintu keluar Le Ayodhya Palace Resort di Ao Nang, Krabi, Thailand Selatan. Yes. Pokoknya foodies ya, kalau datang ke kota Krabi, Thailand atau Thailand bagian manapun, wajib dicobain Nam Kang Sai, wajib dicobain juga somtam atau salad nih, salad khas Thailand foodies, karena rasanya enak banget, harganya juga receh foodies. Jangan lupa terus saksikan Makan Receh, karena jadi makan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies.
pengen nambah. Ini aku pesan yang mix ya, yang asam sama yang sedikit manis. Tuh, berputar-putar sendiri dia. Aku mau langsung ya, minum ya. Bismillah. Aduh, seger mantap, serius. Ini karena mix, jadi rasanya itu memang 50-50 ya. Jadi asam segernya dapet, kemudian sweet-sweetnya, manis-manisnya juga oke. Tuh, lihat sendiri ya kan, ini adalah biji markisa segar yang langsung dimasukin ke dalam esnya tadi. Mantap! Katanya nih, es markisa tuh emang jadi minuman wajib kalau trekking ke Bukit Daulong Foodies. Padahal nggak ada pohon markisa juga loh di sini. Semua buah markisa itu diangkut juga dari bawah. Wah, kreatif juga ya Foodies. Biar yang disajiin nggak es-es yang biasa gitu. Ini ya, kita sikat ya. Langsung nih Foodies. Ini tuh serundeng kelapa yang garing-garing. Tipe-tipe ayam goreng yang berempah ya. Bukan hanya asin tok, rempah-rempahnya tuh masuk gitu ke dalam dagingnya. Ayam goreng bumbu lengkuasnya mah asli Angelita banget nih. Bener kan kalau ada perjuangannya itu udah pasti makan berasa lebih nikmat. Gaskan nih guys yang mau trekking kali ini dan juga menikmati es markisa serta nasi rames di Bukit Daulong, cus langsung bikin jadwal sama Besti kesini. Oke Foodies? Untuk makanan beratnya cuma tersedia pas weekend aja ya. Tapi kalau es markisa yang harganya cuma 10.000 ini sih setiap hari selalu ready Foodies. Cus langsung serbu, oke? Trekking ya, semangat! Segar mantap. Yaudah Foodies, aku mau lanjut makan. Ya kan, sambil menikmati suasana di puncak Bukit Daulong. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ada warung seafood di Bekasi yang dalam sehari itu bisa laku 40 kg ikan loh. Wadidaw. Ikan-ikan di sini dijamin fresh semuanya. Soalnya nih Foodies, tiap 2 hari sekali berbagai jenis ikan segar di stok ulang sebanyak 80 kg. Nih menu jagoannya nih, ada ikan bawal bakar sambal dabu-dabu, nila goreng saus asam manis, dan seafood platter yang porsinya gak kaleng-kaleng. Cus kita cobain ikan bakarnya dulu ya. Enak banget ini. Ikannya empuk dan kulitnya crispy. Dan marinasi ikannya juga meresap Foodies. Jadi ikan itu masih ada rasanya. Dan sambal dabu-dabunya juga pas banget Foodies. Asamnya pas, pedasnya juga oke banget nih. Wah. Yummy! Dari penambakan ikan bakar yang berselimut bumbu, dijamin tiap suapan benar-benar kaya akan rasa Foodies. Manis, pedas, dan gurih berpadu sempurna. Katanya sih ilmu masak dengan rempah melimpah begini didapat sang owner saat bekerja di Spanyol Foodies. Markiser alias mari kita geser. Dari looksnya sih Foodies udah pada hafal lah ya. Yes, ikan nila saus asam pedas. Nggak usah salfok nih sama ukuran ikan nilanya, karena ikan nila di sini emang wajib yang jumbo-jumbo. Nilainya fresh juga Foodies. Enak banget. Dan bumbunya, ini kan digoreng tepung Foodies ya. Masih berasa Foodies. Bumbu tepungnya juga berasa, empuk banget. Dan dia itu lumayan meresap bumbunya Foodies ke dalam ikannya. Wih, valid no debat. Saus asam manisnya tuh juara banget Foodies. Mirip kayak yang di restoran berkelas gitu ya. Manisnya dapet, asam dari potongan nanasnya juga dapet, pedas sedapnya ada banget. Rasa yang komplit, plit-plit. Lihat nih Foodies. Daging kepitingnya tebel Foodies. Tebel loh ini, tebel. Oh. Tinggal dicocolin ke saus padangnya, ini pasti bakalan enak banget Foodies. Foodies, ini tuh saus padangnya Foodies. Dari tadi saya makan tuh ada kayak wangi-wangi, ada kayak seger-seger. Ternyata bener Foodies, ini tuh ada kecombrangnya Foodies. Wah, jadi rasanya tuh makin unik lagi Foodies. Jadi saus padang pakai kecombrang.
Wah, ini wanginya enak banget tuh di mulut sampai berasa ya. Dalam satu paket seafood platter, isiannya tuh lengkap banget loh foodies. Mulai dari kepiting, kerang, udang, dan cumi ngumpul semuanya. Ini masuk paket hemat ya foodies, karena satu nampan ini bisa untuk sharing sampai 4 atau 5 orang. Udah gitu free refill nasi sepuasnya pula. Mantep nih foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Empuknya dimasak dengan bumbu kari foodies, bumbu kari khas India yang memang pedas dan berempah banget, ditambah pakai nih nasi biryaninya. Wah. Foodies, akhirnya kita jalan-jalannya nggak cuma di Jabodetabek aja nih, kita udah di India loh. Tapi bohong. Tapi bohong, ternyata di Bogor ada yang jual makanan-makanan khas India. Khas India. Termasuk ini nih, aku kalau nonton vlog-vlog di India bang, lihat orang makan panipuri, ini jajanan yang paling laris orang nyari kalau lagi jalan-jalan ke India. Iya. Ini panipuri, ini puri, ini paninya. Yes, panipuri jadi jajanan pembuka kuliner sore hari ini foodies. Panipuri merupakan bola tepung yang digoreng kering dan disajikan dengan ketang tumbuk dan juga chickpeas yang dimasukkan ke dalamnya. Lalu disiram dengan air atau pani yang berisi kedelai, bumbu rempah, dan daun ketumbar. Gimana rasanya? Lain ya? Iya. Jadi memang udah kerasa dari di daun mint dan daun ketumbarnya foodies. Dan isinya itu sebenarnya kentang yang dicampur sama kacang Arab, bawang bombay, teksturnya jadi masih gitu foodies, kayak kentang ditumbuk. Iya. Jadi sensasi makan itu kuah-kuahan tapi masih ada krenyes-krenyesnya, Nah, dari kacangnya. Iya. Rasanya lengkap banget nih foodies. Ada asam seger, gurih, asin, manis, plus tekstur renyahnya panipuri ketemu dengan lembutnya si kentang. Wah, auto pecah sih di mulut. Tempat makan yang baru banget buka ini foodies emang mengusung tema serba India. Menunya racikan khusus dari pemiliknya yang asli Bangladesh. Gak terkecuali makanan berat itu foodies. Nah, nasi biryani ini nih salah satunya. Nasi biryaninya bisa dikombin dengan banyak lauk loh foodies. Tapi kalau mau yang the bestnya, ya ini nih, lamb biryani. Nasi biryaninya dimasak bareng sama kari kambing di dalam gerabah. Eits, gak cuma estetik, gerabah ini fungsinya untuk menahan panas, jadi pas dihidangin masih selalu tetap hangat foodies. Alhasil nasinya lebih moist, lembut, wangi aroma rempahnya semerbak bersama uap hangat yang menyeruak hidung. Bikin nambah nafsu makan nih. Empuknya. Dimasak dengan bumbu kari foodies, bumbu kari khas India yang memang pedas dan berempah banget. Ditambah pakai nih nasi biryaninya. Wah. Kayaknya nasinya agak basah-basah gitu ya? Nah, karena memang dia sudah disatukan sama kambing yang dimasak pakai kari. Jadi basah. Pastinya nih ya foodies, nggak ada deh tuh bau perengusnya. Karena bumbu karinya kaya akan rempah dan sanggup menghempaskan aroma-aroma nggak sedap khas kambing. Tahu kan? Nah, kalau yang ini nih, sebelum makan kudu ada sentuhan DIY-nya dulu guys. Karena kebabnya nyiapin dan gulung sendiri. Ini adalah sikh kebab, daging sapi cincang yang sudah berbumbu rempah dan dibakar. Nah, cara nikmatinnya nih foodies, dagingnya dilepas dari tusukannya, kemudian diletakkan di atas roti yang sudah dipanggang. Kemudian ditambahin sayuran deh tuh, seperti daun selada, timun, dan juga tomat. Untuk nambahin rasa tambahan saus mayo, mayo pedas, serta chutney, lalu digulung tuh foodies and jadi deh. Nih foodies. Jadi ini pasti pedas, hangat-hangat rempah. Dan dimakan pakai sayur. Ini segar, gurih, pedas. Rotinya juga empuk-empuk kalau misalnya udah digulung-gulung. Nah, kalau foodies penasaran pengen nyobain makan ala India, ya udah langsung aja ke sini ya.
Makan receh, Menu receh? tapi rasa nggak recehan. Kita double perang pedang apa makan ini lagi? Ini aja. Yuk, enak.